Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan tentang manajemen. Apa itu manajemen? Pengertian manajemen menurut Quirpeyan, ada beberapa pengertian manajemen dari para ahli yang bisa kamu pelajari nih. Kalau menurut George R. Terry dalam bukunya The Principle of Management, manajemen ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Sedangkan Prof. Oiliang Lee menjabarkan manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarah dan mengordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dan saya juga akan membahas fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti punya tujuan yang jelas, bersifat sederhana, ada lisi pekerjaan, fleksibel sesuai perkembangan, dan unsur-unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dengan tujuan perusahaan. Adapun manfaat dari kegiatan planning ialah: 1. Tugas menjadi tepat sasaran. Nomor 2. Meminimalisir peluang kesalahan. Yang ketiga, sebagai pedoman kegiatan. Dan yang keempat, kesatuan visi dan misi yang sama. Nomor 2. Organizing atau pengorganisasian. Organisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu kelompok manusia, adanya kegiatan yang dilakukan, serta tujuan yang dicapai. Berikut ini manfaat pengorganisasian. 1. Pembagian tugas. 2. Spesialisasi tugas. 3. Membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Nomor 3. Executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu, fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan kepemimpinan atau leadership. Oke, ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan, yakni 1. Otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga bebas. Nah, yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Harry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan penyelidikan apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti jalur kesalahan, penetapan waktu pelaksanaan pengawasan, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tingkat manajemen. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai tingkat-tingkat manajemen. Tingkat-tingkat manajemen adalah susunan atau gambaran stratifikasi organisasi yang menggambarkan fungsi dan perencanaan dalam organisasi yang bersangkutan secara umum. Ada 3 tingkat manajemen yang umumnya terjadi pada perusahaan atau organisasi. Yang pertama, top management, yang kedua, middle management, dan yang ketiga, lower management. Nah, dan saya juga akan membahas unsur-unsur manajemen. Apa saja sih unsur-unsur manajemen? Agar fungsi-fungsi manajemen bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan sumber-sumber atau sarana manajemen yang terdiri dari 1. Manusia, 2. Uang atau biaya, 3. Bahan-bahan, 4. Tata kerja, 5. Pasar, 6. Mesin-mesin dan peralatan. Bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen lahir, sering berkembang ilmu dan teknologi, dan dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Berikut ini bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik.
Yang kedua, manajemen atau pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 5, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang yang lain. Oke teman-teman, itulah pembahasan saya tentang manajemen. Apabila ada kesalahan dari video atau kesalahan perkataan tolong dimaafkan. Sekian, saya Muhammad Andri Irawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.